Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan, nafas dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di dunia yang fana ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah, limpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekasih Allah pembawa cahaya, yang lewat ajaran dan kasih sayangnya, kita belajar arti cinta yang sesungguhnya. Sobat Rumi, di antara kita mungkin banyak yang menyimpan luka dalam batin. Luka yang tak tampak oleh mata, tak terdengar oleh telinga, namun terasa begitu dalam, membekas di hati. Kadang, luka itu datang dari orang yang paling kita percaya. Kadang, dari peristiwa yang tak sempat kita pahami. Dan tak jarang, luka itu lahir tanpa kita sadari. Sejak kecil, sejak sebelum kita mampu membela diri. Rumi, seorang sufi besar, pernah berkata, "Jangan tolak tamu luka yang datang ke hatimu, karena bisa jadi ia adalah utusan Tuhan yang membawa pesan tentang dirimu sendiri." Sahabatku, luka batin bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda bahwa hati kita masih hidup, bahwa kita masih punya rasa, bahwa kita sedang diuji agar lebih mengenal diri dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Di video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana luka batin itu lahir, mengapa seringkali luka masa kecil masih membekas hingga dewasa, dan bagaimana cara kita merangkul luka itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk disadari dan dipeluk, sebagaimana ajaran para sufi. Sebelum kita lanjutkan, tuliskan salawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasul. Dan semoga dengan itu, cahaya hatinya mengalir kepada kita. Atau tulis, "Aku pasti bisa sembuh dari luka batin, dan aku pantas bahagia." Di setiap dada manusia, ada ruang sunyi yang tak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ruang itu kadang terasa hampa, kadang penuh, kadang menyakitkan, dan di waktu-waktu tertentu, bahkan tak kita sadari keberadaannya. Itulah ruang batin. Ruang yang menyimpan kenangan, rasa sakit, kecewa, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Kita hidup di dunia ini, berjalan di antara keramaian, tertawa bersama orang lain, seolah semua baik-baik saja. Namun di kedalaman hati, ada perih yang sering kita sembunyikan. Pernahkah kamu merasakannya ketika tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dada terasa sesak, mata berkaca-kaca, hati menjadi berat, padahal tak ada yang salah di sekitarmu? Itulah cara semesta mengingatkan kita bahwa ada sesuatu di dalam diri yang masih belum tuntas. Rumi, seorang pecinta sejati, seorang pengelana batin, seorang penyair yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari hakikat cinta, memahami hal itu dengan sangat dalam. Baginya, luka batin bukan sekadar bagian dari takdir yang harus diterima, melainkan pesan rahasia dari Tuhan bahwa di balik setiap luka, di balik setiap peristiwa yang menyakitkan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Rumi berkata, "Jangan berpaling dari luka hatimu, karena di sanalah cahaya akan masuk ke dalam dirimu." Dan kalimat itu bukan sekadar kata-kata indah. Ia adalah kunci untuk memahami hidup ini, karena dalam setiap luka ada pelajaran. Dalam setiap perih ada panggilan, bahwa kita sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih tinggi. Terkadang, semesta tak mengizinkanmu bahagia dalam hal-hal yang fana, agar kau mencari yang abadi. Terkadang manusia yang paling kau cintai harus pergi, agar kau belajar bahwa ketergantungan itu menyakitkan. Dan terkadang hidup memberimu rasa hancur berkeping-keping, agar kau bisa membangun dirimu kembali, bukan dari bayang-bayang orang lain, tetapi dari sinar jiwamu sendiri. Dalam ajaran Rumi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak pernah sia-sia. Setiap kejadian, setiap luka, setiap pertemuan, dan perpisahan semuanya adalah bagian dari tarian semesta untuk membentuk dirimu menjadi lebih dewasa, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mengenal Tuhan. Dan malam ini, izinkan aku bercerita tentang luka, tentang mengapa ia hadir dalam hidup kita, tentang apa yang sebenarnya ingin semesta ajarkan melalui perih itu, dan tentang bagaimana Rumi melihat luka bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang paling setia. Karena
Sesungguhnya hanya orang-orang yang pernah terluka yang bisa memahami makna belas kasih. Hanya hati yang pernah patah yang bisa benar-benar tahu arti cinta sejati, dan hanya jiwa yang pernah tersesat yang akhirnya bisa merasakan keindahan saat menemukan jalan pulang. Maka jika malam ini ada luka yang masih membekas di hatimu, jangan buru-buru membencinya, jangan buru-buru ingin mengusirnya. Karena mungkin itulah yang sedang semesta kirimkan untuk menyadarkanmu, untuk memeluk dirimu sendiri yang selama ini terluka, dan untuk menemukan kembali cahaya yang pernah redup. Di dalam dadamu, setiap luka memiliki maksud, setiap rasa sakit membawa pesan, dan setiap kehilangan sesungguhnya sedang membawamu lebih dekat kepada sesuatu yang lebih agung. Maka dengarkanlah kisah ini, bukan sekadar kisah tentang perih, tapi tentang bagaimana manusia bisa tumbuh dari kepingan hatinya yang berserakan, tentang bagaimana jiwa yang pernah remuk bisa kembali utuh, dan tentang bagaimana luka adalah jalan menuju cahaya yang sejati. Di malam-malam sunyi seperti ini, di antara detak waktu yang perlahan, kita diundang untuk merenungi siapa diri kita, apa yang telah kita lewati, dan pelajaran apa yang sesungguhnya hendak disampaikan semesta melalui luka-luka itu. Karena di balik rasa sakit ada pemurnian jiwa, di balik kehilangan ada kelahiran diri yang baru, dan di balik air mata ada cinta Tuhan yang sedang memelukmu dengan cara yang mungkin belum kau pahami. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Sebuah kalimat yang sederhana tapi di baliknya tersimpan makna yang begitu dalam, seperti samudra yang tenang di permukaan namun menyimpan arus kuat di dasarnya. Setiap dari kita pasti pernah terluka, entah karena dikhianati, ditinggalkan, kehilangan atau dikecewakan. Luka karena cinta, luka karena harapan yang tidak terpenuhi, luka karena orang yang kita sayangi berubah arah, atau luka karena kenyataan tak sejalan dengan keinginan. Dan seringkali kita berpikir bahwa luka itu adalah hukuman, bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pantas, bahwa semesta sedang tidak adil. Mengapa kita? Mengapa harus mengalami ini? Mengapa perih itu datang saat kita sedang belajar bahagia? Namun dalam pandangan Rumi, setiap luka adalah jalan pulang. Bukan sekadar rasa sakit yang harus dilupakan, tapi undangan dari semesta untuk pulang ke dalam diri, untuk duduk sejenak di pelataran hati dan bertanya, apa yang sebenarnya aku cari di dunia ini? Luka-luka itulah yang mengajari manusia untuk lebih mengenal dirinya, mengenal batas egonya, bahwa tak selamanya keinginan harus terwujud, tak selamanya apa yang kita genggam bisa bertahan. Dalam hidup ini, tak ada satupun yang benar-benar milik kita. Orang yang kita cintai bisa pergi, harta yang kita kumpulkan bisa lenyap, waktu yang kita nikmati bisa berubah menjadi luka. Semua adalah titipan, dan luka-luka itu hadir untuk mengingatkan bahwa kita adalah tamu di dunia ini. Rumi percaya bahwa rasa sakit yang hadir bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membongkar dinding-dinding yang selama ini kita bangun di sekitar hati. Karena saat dinding itu retak, barulah cahaya kesadaran bisa masuk, barulah kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya, bukan topeng yang kita kenakan di depan dunia. Bukan kebetulan jika manusia dipilih untuk merasakan luka, karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang dipilih oleh semesta untuk menjadi penyampai pesan cinta melalui peristiwa yang menyakitkan. Coba renungkan, bukankah orang-orang bijak itu lahir dari peristiwa-peristiwa getir? Bukankah jiwa yang paling lembut adalah mereka yang pernah dihancurkan oleh kenyataan? Maka ketika luka itu datang, jangan buru-buru mengusirnya. Jangan anggap itu sebagai musibah semata. Biarkan ia duduk di hatimu. Dengarkan bisikannya, karena setiap perih memiliki pesan. Mungkin ia ingin memberitahumu bahwa kamu terlalu lama berpijak pada sesuatu yang fana, bahwa kamu terlalu menggantungkan bahagia pada sesuatu di luar dirimu, atau mungkin ia sedang mengingatkan bahwa ada bagian dari dirimu yang terluka sejak lama, dan kini saatnya dipeluk, diterima, dan dimengerti. Dalam ajaran Rumi, bahagia dan luka bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya adalah teman seperjalanan, karena tanpa luka, manusia takkan pernah benar-benar paham arti ikhlas. Tanpa kehilangan,
manusia takkan pernah tahu bagaimana cara mencintai tanpa syarat. Rumi mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang mencari kebahagiaan abadi, tetapi tentang belajar berjalan dalam luka, belajar merangkul kecewa, dan tetap bisa tersenyum di antara sisa-sisa harapan. Karena kebahagiaan sejati bukan saat kita tak lagi terluka, melainkan saat kita mampu melihat keindahan di balik luka itu. Saat kita bisa berkata, "Aku mengerti, Tuhan, mengapa Kau kirimkan perih ini?" Karena di saat itulah jiwa kita dewasa. Di saat itulah kita mengenal diri kita yang sejati. Bukan diri yang dibentuk oleh pujian manusia, tapi diri yang tumbuh dari pengalaman pahit dan menjadi lembut karenanya. Ada saat di mana luka membuatmu ingin menyerah. Ada saat di mana tangisan membuatmu merasa kalah. Namun percayalah, setiap tetes air mata yang jatuh adalah air suci yang membersihkan hatimu. Setiap patah hati adalah cara semesta untuk membebaskanmu dari hal-hal yang mengikatmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah terluka. Kamu akan tersenyum saat mengingat perih yang dulu menyiksa, karena ternyata luka itulah yang membawamu ke tempat ini, ke kesadaran ini, ke pemahaman bahwa cinta Tuhan lebih besar dari segalanya. Maka jika malam ini ada luka yang masih membekas di dadamu, jangan lawan. Peluk ia seperti sahabat lama. Ajak ia berbincang di keheningan, tanyakan apa pesannya, dan biarkan ia mengajarimu sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh orang lain. Karena dalam ajaran Rumi, setiap luka adalah guru, setiap perih adalah jembatan, dan setiap kehilangan adalah jalan pulang ke dalam cinta Tuhan. Dan karena justru luka batin yang paling dalam seringkali bukan datang dari peristiwa di usia dewasa, tapi dari luka batin masa kecil atau luka bawaan jiwa, yang dalam tradisi Sufi dan ajaran Rumi itu disebut qarina atau jejak ruhani, bekas peristiwa sebelum lahir atau di masa kanak-kanak yang terbawa hingga dewasa. Ada luka-luka yang tak datang dari orang lain, tak muncul dari hubungan asmara atau peristiwa dewasa. Ada luka yang sudah menempel di jiwa sejak kecil, bahkan sejak ruh turun ke dunia. Berikut beberapa jenis luka batin yang terbawa dari kecil tanpa kita sadari dan bagaimana cara menyembuhkannya. Luka bawaan jiwa, jejak tak kasat mata dalam hidup. Kita ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh akal semata. Ada rasa yang datang begitu saja tanpa sebab jelas. Ada kesedihan yang hadir, bahkan di saat segalanya tampak baik-baik saja. Pernahkah kamu merasakan hidupmu tenang, lingkunganmu nyaman, tapi tiba-tiba dada terasa sesak, rasa takut kehilangan muncul begitu saja. Kamu merasa cemas tanpa alasan, ada perasaan sepi meski dikelilingi banyak orang, atau kamu menemukan pola yang terus berulang dalam hidupmu. Kamu merasa rendah diri, merasa tak layak dicintai, tak pantas sukses, meski secara logika tak ada yang salah dengan dirimu. Dalam pandangan Sufisme, ini disebut qarina, jejak batin, luka bawaan jiwa, atau warisan ruhani yang dibawa manusia sejak sebelum ia lahir ke dunia. Rumi menulis, setiap jiwa datang ke dunia membawa beban yang tak kasat mata, tapi hanya jiwa yang terjaga yang mampu membaca pesan di baliknya. Apa maksudnya? Bahwa tak semua luka berasal dari pengalaman di kehidupan sekarang. Ada luka-luka yang dibawa jiwa, entah dari garis keturunan atau dari jejak ruh di masa sebelumnya. Dalam keseharian, mungkin kamu sering melihat orang-orang yang hidupnya berat tanpa sebab. Ada orang yang sejak kecil selalu merasa diasingkan, meski keluarganya baik. Ada orang yang selalu ketakutan ditinggalkan, padahal pasangannya setia. Ada orang yang sulit merasa cukup, selalu merasa kalah, meski orang di sekitarnya memujinya. Ini bukan soal mental yang lemah. Ini soal luka-luka ruhani yang belum disembuhkan. Di beberapa keluarga, pola-pola traumatis ini sering diwariskan tanpa disadari. Seorang ibu yang dulu ditinggalkan ayahnya, tumbuh dengan luka takut ditinggalkan. Lalu saat ia membesarkan anaknya, tanpa sadar luka itu diturunkan dalam bentuk didikan yang keras atau terlalu posesif. Anaknya tumbuh dengan perasaan cemas, takut kehilangan atau tak pernah cukup. Begitu terus berulang lintas generasi. Rumi menyebut ini sebagai warisan jiwa dan hanya mereka yang mau menyelami batinnya yang bisa menyadari rantai.
itu dan memutusnya. Pola-pola luka batin ini sering muncul di kehidupan sehari-hari, seperti kamu merasa takut memulai hubungan karena yakin pasti akan ditinggalkan. Kamu selalu merasa tak layak mendapat kebahagiaan meski tak tahu alasannya. Kamu terus merasa hidup ini berat meski kenyataannya tak seburuk itu. Ada orang yang selalu gelisah saat malam tiba tanpa sebab. Itulah luka bawaan jiwa. Luka yang hidup di lapisan ruh, bukan sekadar di pikiran. Dan penyembuhannya pun tak cukup dengan logika. Dalam sufisme, penyembuhan luka ini dilakukan dengan kesadaran spiritual, dengan mengenal diri, berdialog dengan batin, dan menerima bahwa tak semua luka berasal dari pengalaman kini. Rumi menulis, jiwa yang terluka tak butuh jawaban, ia butuh pelukan. Ia tak butuh logika, ia butuh diterima apa adanya. Bagaimana caranya menyembuhkan? Dengan mengenali pola yang berulang. Saat kamu merasa gelisah tanpa sebab, jangan langsung menolaknya. Tanyakan pada hatimu, suara siapa ini? Warisan siapa ini yang kini ku bawa? Pelan-pelan jejak itu akan terungkap. Mungkin kamu akan ingat kisah ibumu atau perasaan kakekmu yang dulu pernah kamu dengar. Mungkin kamu akan menemukan kisah di masa kecil atau peristiwa yang tak kamu pahami dulu. Dalam keseharian, luka bawaan jiwa sering muncul saat kita berada dalam situasi tertentu. Saat melihat orang yang kita sayang pergi. Saat gagal dalam sesuatu yang kita harapkan. Saat malam sunyi. Atau saat melihat pasangan bahagia di luar sana. Luka itu menyelinap, diam-diam, tanpa suara. Rumi mengajarkan, jangan usir luka itu. Jangan buru-buru menenangkan diri. Duduklah bersama rasa itu. Ajak bicara hatimu. Karena di sanalah tersimpan pesan ruhani. Luka bukan untuk dihapus, tapi untuk diresapi, agar ia memberitahu asalnya. Karena luka bawaan jiwa tak datang untuk menyakitimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa ada rantai warisan yang harus kau putus, agar anak-anakmu kelak tak perlu menanggung luka yang sama. Di kehidupan sehari-hari, kamu bisa mulai dengan kesadaran kecil. Saat gelisah, jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Saat takut, jangan langsung lari. Tanya pelan-pelan ke hatimu, luka siapa ini? Apakah ini milikku atau warisan dari mereka yang lebih dulu? Seiring waktu, kesadaranmu akan tumbuh, dan perlahan luka-luka itu akan mencair. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tak lagi membelenggu. Rumi percaya, jiwa yang menyadari asal lukanya akan menemukan cahaya di balik kabutnya. Karena dalam luka, bawaan jiwa, selalu ada hikmah, bahwa kamu terpilih untuk menyembuhkan rantai itu, bahwa kamu dipilih oleh semesta untuk menyudahi luka turun-temurun. Dan saat itu terjadi, jiwamu akan menjadi cahaya bagi keturunanmu. Dan hidupmu tak lagi diwarnai oleh jejak luka lama. Karena Rumi berkata, ada tugas suci yang dibawa oleh setiap jiwa ke dunia ini, dan salah satunya adalah membebaskan luka yang bukan miliknya. Jadi bila malam ini kamu merasa sesak, cemas, takut, atau merasa sendiri tanpa sebab, ingatlah, mungkin itu suara luka lama yang hanya ingin didengar. Peluklah ia, karena dari pelukan itu lahirlah jiwa yang kembali utuh. Luka masa kecil dalam konsep Rumi di setiap diri manusia, ada bagian batin yang begitu rapuh. Bagian itu terbentuk sejak kita pertama kali membuka mata ke dunia. Sejak pertama kali kita menyentuh tangan ibu, mendengar suara ayah, atau merasakan hangatnya pelukan seorang keluarga. Rumi pernah berkata, jiwa anak ibarat tanah lembut, apapun yang ditanam di dalamnya akan tumbuh, entah itu benih cinta atau duri luka. Luka masa kecil adalah luka yang hadir saat seorang anak belum mampu mengenali dirinya, belum bisa membedakan mana cinta, mana tuntutan, mana perhatian, mana pengabaian. Secara psikologis, masa paling krusial bagi pembentukan jiwa seseorang adalah sejak usia 0 sampai 7 tahun. Di usia inilah seorang anak hidup dalam fase merekam. Segala kata-kata, perlakuan, suasana rumah, nada bicara orang tua, semuanya direkam oleh batin anak. Bukan dengan logika, tapi dengan rasa.
Seorang anak yang sering diteriaki, disalahkan atau diabaikan mungkin tak bisa membalas atau protes. Tapi batinnya menyimpan semua itu dalam ruang bawah sadar. Dan di usia dewasa, luka-luka itu sering muncul dalam bentuk ketakutan tanpa sebab, rasa cemas berlebihan, ketakutan ditinggalkan, hingga perasaan tak pernah cukup baik meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Banyak manusia yang tak sadar bahwa luka yang mereka rasakan saat ini, ketakutan yang membayangi setiap relasi, kemarahan yang mudah meledak, rasa minder, bahkan kecanduan cinta dan perhatian, semua itu adalah jejak dari luka batin masa kecil yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka itu datang dari berbagai bentuk. Ada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh tuntutan. Orang tuanya selalu berkata, "Kamu harus begini, harus jadi yang terbaik, harus jangan memalukan keluarga." Anak itu tumbuh tanpa mengenal dirinya. Ia hanya tahu bahwa untuk dicintai, ia harus memuaskan orang lain. Dan kelak di usia dewasa, ia menjadi orang yang sulit berkata tidak, takut mengecewakan, dan rela mengorbankan diri demi diterima. Ada pula anak yang dibesarkan dalam rumah yang dingin, tanpa pelukan, tanpa kata "aku sayang kamu", tanpa perhatian sederhana. Di luarnya tampak kuat, biasa saja. Tapi di dalam batinnya, ada kekosongan yang terus mencari. Kelak ia tumbuh menjadi orang dewasa yang haus validasi, yang sulit percaya pada orang lain, yang selalu merasa sendiri bahkan di tengah keramaian. Ada anak yang menyaksikan pertengkaran orang tuanya sejak usia dini. Setiap malam, suara bentakan dan amarah menjadi pengantar tidurnya. Di usia 4 atau 5 tahun, ia mulai belajar bahwa dunia ini menakutkan, bahwa cinta bisa menyakitkan, bahwa orang yang dicintai bisa saling menyakiti, dan tanpa sadar, luka-luka itu ia bawa hingga dewasa. Dalam relasi asmaranya, ia cemas, takut ditinggalkan, atau justru mudah meninggalkan karena tak ingin terlalu sakit. Di usia 0-7 tahun, seorang anak belum punya filter logika, ia hanya merekam. Saat dimarahi, ia tak berpikir, "Oh, ini karena ayah sedang stres." Yang terekam hanya, "Aku anak yang tak diinginkan." Saat ibunya tak pernah memeluk, ia tak berpikir, "Ibu sibuk atau mungkin tak terbiasa menunjukkan kasih sayang." Yang terekam hanyalah, "Aku tak layak dicintai." Rumi memahami hal ini jauh sebelum psikologi modern mengenalnya. Ia menulis, luka yang paling sulit disembuhkan adalah luka yang tak pernah disadari. Dan memang, banyak manusia tumbuh dewasa membawa luka-luka masa kecil tanpa pernah mengenalinya. Luka itu menjelma jadi karakter, jadi pola pikir, jadi cara mencinta, bahkan jadi cara memandang Tuhan. Ada orang yang merasa Tuhan itu galak dan menakutkan, bukan karena Tuhan pernah menyakitinya, tapi karena ayahnya dulu keras dan menakutkan. Karena tanpa sadar, manusia memproyeksikan sosok otoritas dalam hidupnya ke dalam bayangan tentang Tuhan. Rumi berkata, luka batin itu harus diajak bicara. Bukan untuk diusir, tapi untuk dipeluk. Karena di balik luka itu ada pesan bahwa jiwa kita pernah terluka. Tapi itu bukan salah kita, bahwa kita pernah ditinggalkan. Tapi itu bukan karena kita tak berharga, bahwa kita pernah diabaikan. Tapi cinta tak harus selalu datang dari luar. Rumi menulis, cinta terbesar adalah saat manusia mampu memeluk dirinya yang paling rapuh. Bagaimana caranya? Mulailah dari menyadari, saat rasa takut, cemas, atau sedih tiba-tiba muncul tanpa sebab. Jelas, berhentilah sejenak. Tanya ke dalam hatimu, luka, siapa ini? Suara siapa ini di dalam pikiranku? Mungkin itu suara ayah yang pernah membentak. Mungkin itu suara ibu yang pernah meninggalkan. Mungkin itu suara teman masa kecil yang pernah mengolok-olok. Sadari bahwa luka itu ada, dan tugas kita bukan membenci masa lalu, tapi menyembuhkan diri hari ini. Karena Rumi percaya, luka masa kecil tak bisa dihapus, tapi bisa diterima, bisa diubah jadi cahaya jika kita mau duduk bersama perih itu, mendengarkan pesannya, lalu perlahan melepaskan. Ia menulis, jangan usir luka dari hatimu. Biarkan ia menjadi celah di mana cahaya bisa masuk. Karena kadang, justru orang-orang yang terlukalah yang paling mampu mengerti rasa sakit orang lain. Dan dari luka itulah lahir jiwa-jiwa bijaksana. Jadi, bila hari ini kamu masih menyimpan luka masa kecil, jangan takut. Rumi berkata, patahkan,
hatimu agar cahaya bisa masuk. Karena dari retakan-retakan itulah, jiwa kita mengenal arti cinta, makna penerimaan, dan pelajaran tentang kebijaksanaan. Menyembuhkan luka batin tanpa memeranginya. Pelajaran dari Rumi di dalam hidup ini, setiap manusia pasti pernah terluka. Entah oleh orang tua yang terlalu keras, pasangan yang meninggalkan, sahabat yang mengkhianati, atau oleh kehidupan itu sendiri. Ada luka yang tampak, dan ada luka yang tak terlihat, ada luka yang bisa kita ceritakan, dan ada pula luka yang hanya bisa kita simpan dalam sunyi. Rumi, sang penyair sufi agung dari Persia, pernah berkata, "Jangan tolak tamu luka yang datang ke hatimu, karena bisa jadi ia adalah utusan Tuhan yang membawa pesan tentang dirimu sendiri." Kebanyakan manusia ketika terluka akan terburu-buru ingin menghilangkannya. Ada yang marah, menolak rasa itu, berpura-pura tegar. Ada yang menenggelamkannya dalam kesibukan, hiburan, bahkan dalam doa-doa yang dipaksakan untuk segera sembuh. Padahal, semakin kita melawan luka, semakin kuat ia bersembunyi. Semakin kita menolak rasa sakit, semakin dalam ia menancap. Rumi tidak pernah mengajarkan untuk memerangi luka itu. Ia mengajarkan untuk merangkulnya. Bukan berarti kita pasrah, tapi belajar, hadir bersama luka itu. Mengapa? Karena menurut Rumi, setiap luka membawa pesan. Setiap perih, setiap kesedihan, setiap kecemasan adalah jendela menuju cahaya batin. Jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang diri kita, tentang hubungan kita dengan semesta, dan tentang siapa sebenarnya diri ini. Bagaimana caranya? Pertama, sadari bahwa luka itu ada. Banyak orang yang hidup bertahun-tahun bahkan seumur hidup tanpa menyadari bahwa dirinya terluka. Mereka sibuk membangun dinding-dinding pertahanan, menganggap dirinya kuat, tangguh, dan tidak butuh siapa-siapa. Padahal, di dalam hati ada anak kecil yang menangis, ada ruang kosong yang lama tak disentuh. Saat rasa gelisah datang tanpa sebab, saat rasa takut kehilangan menyeruak tanpa alasan, itulah saatnya kamu bertanya pelan-pelan ke hatimu, ada apa di sana? Luka. Siapa ini yang masih tinggal di dalam diriku? Rumi mengajarkan, undanglah luka itu duduk. Bayangkan luka itu sebagai tamu yang datang ke rumah hatimu. Jangan usir, jangan bentak, jangan katakan, pergi, aku tidak mau merasakannya. Tapi peluklah, tanyakan padanya, dari mana asalmu? Apa yang kau bawa? Pesan apa yang hendak kau sampaikan padaku? Karena setiap rasa sakit sesungguhnya membawa cahaya, membawa pelajaran tentang bagian dalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Kedua, izinkan dirimu merasakannya. Seringkali kita terlalu terburu-buru ingin cepat sembuh, padahal luka tak pernah sembuh karena dipaksa. Luka batin tidak bisa diobati hanya dengan sekadar kata-kata positif atau berpura-pura baik-baik saja. Rumi menulis, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Artinya, hanya dengan membiarkan rasa sakit itu hadir dan diterima sepenuh hati, kita bisa benar-benar sembuh. Saat kamu sedih, menangislah. Saat kamu marah, akui perasaan itu. Jangan buru-buru menghibur diri. Jangan buru-buru menasihati dirimu, karena keheningan di hadapan luka jauh lebih menyembuhkan daripada ribuan nasihat tanpa rasa. Ketiga, jangan menyalahkan siapapun, baik orang yang melukaimu maupun dirimu sendiri. Karena Rumi percaya, setiap kejadian, setiap luka adalah bagian dari rencana agung semesta. Ada makna tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa pahit yang kita alami. Bisa jadi, luka itu hadir untuk menyadarkanmu akan kekuatan batin yang selama ini terpendam. Bisa jadi, luka itu adalah tanda bahwa kamu perlu berhenti diam dan menyapa jiwamu yang lelah. Bisa jadi luka itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan, lebih dalam, lebih lembut, lebih jujur. Rumi berkata, apa yang menyakitimu akan membimbingmu. Keempat, bicara dengan luka itu. Tanyakan padanya, apa yang kau ingin aku pelajari dari kehadiranmu? Kenapa kau terus datang di saat aku merasa paling lemah? Karena seringkali, luka itu muncul bukan untuk menyiksa, tapi untuk menunjukkan bagian dari diri kita yang selama ini belum utuh, bagian yang selama ini kita tolak,
bagian diri yang kita anggap hina, lemah, atau tak berharga. Dalam keseharian, kamu bisa mempraktikkan ini saat malam menjelang, saat dunia mulai sunyi. Duduklah, tarik napas, dalam letakkan tangan di dada, dan tanyakan pelan-pelan ke hatimu, hari ini luka apa yang masih tinggal di sini? Siapa yang belum aku maafkan? Diri bagian mana yang masih aku tolak? Kelima, maafkan dirimu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia yang pasti pernah salah, pasti pernah gagal, pasti pernah terpuruk. Rumi percaya, semua manusia adalah pecahan dari cahaya ilahi yang sedang belajar tentang dirinya sendiri. Dan luka-luka yang hadir adalah cara semesta untuk mengajarkan kita tentang cinta, tentang penerimaan, tentang kesabaran, dan tentang ketulusan. Saat kamu mulai bisa memeluk lukamu, saat kamu berhenti berperang dengan rasa sakitmu, di saat itulah cahaya pelan-pelan masuk ke dalam hatimu. Karena Rumi berkata, jiwa yang menerima dirinya apa adanya akan dipenuhi oleh cahaya yang tak pernah padam. Dan ingatlah, tak perlu terburu-buru sembuh, tak perlu memaksa diri merasa bahagia, karena setiap orang punya waktunya, setiap luka punya masanya untuk mekar menjadi cahaya. Jangan takut pada rasa sakit, karena di balik perih itu ada pesan cinta dari Tuhan. Ada pelajaran tentang siapa dirimu yang sesungguhnya, ada pelajaran tentang keberanian, tentang keikhlasan, tentang ketulusan. Dan kelak, saat kamu sudah bisa berdamai, luka itu tak lagi menyakitimu. Ia akan menjadi teman yang setia, yang mengajarkanmu tentang keteguhan, yang membawamu mengenal Tuhan lebih dekat. Karena menurut Rumi, saat kau menyentuh dasar lukamu, kau akan menemukan dasar Tuhan di sana.